berdasarkan warna. Tujuan ini dilakukan untuk mempermudah proses pemanenan buah pepaya yang selama ini dilakukan menggunakan metode visual dengan memperhatikan warna dan ukuran buah. Berikut metode yang digunakan. Yang pertama, metode utama. Menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN, yaitu algoritma deep learning untuk memproses dan mengklasifikasikan data gambar. Dan metode yang kedua ada input data. Sampel buah pepaya diambil nilai RGB atau red, green, and blue. Yang ketiga, pengumpulan data dilakukan dengan mengambil 200 sampel foto dari buah pepaya yang berbeda-beda, terdiri dari 100 pepaya berwarna hijau atau belum matang dan 100 pepaya berwarna kuning yang sudah matang. Metode yang keempat ada tahapan penelitian, meliputi pengumpulan data pre-processing data, pemilihan citra layak cropping, mengatur dimensi, merancang arsitektur CNN, mengimplementasikan CNN, dan menguji hasil dan akurasi klasifikasi. Dan metode yang kelima ada implementasi. Dilakukan dengan bahasa pemrograman Python yang berjalan di atas TensorFlow. Adapun kelebihannya, yang pertama, sistem ini berhasil diimplementasikan dan mengklasifikasikan tingkat kematangan buah pepaya berdasarkan warna. Dan yang kedua ada, dalam pengujian ini sistem diperoleh presentasi tingkat keberhasilan atau akurasi yang cukup baik, yaitu sebesar 95%. Kelebihan yang ketiga ada tingkat akurasi 95% dianggap layak digunakan sebagai rujukan untuk membangun sebuah real application untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek lain secara umum. Kelebihan yang terakhir ada dapat membantu mempermudah proses pemanenan buah pepaya. Berikut kekurangannya. Yang pertama, masih terdapat citra yang gagal diklasifikasikan karena kualitas cahaya dan posisi pengambilan gambar. Kedua, ada tingkat keberhasilan sebesar 95% menunjukkan masih ada 5% data yang gagal diklasifikasikan. Berikut yang ketujuh, judul deteksi kematangan buah pepaya menggunakan algoritma YOLO berbasis Android. Tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk dapat mengenali kematangan buah pepaya dengan bantuan komputer untuk mengklasifikasikan kematangan buah pepaya dengan besar menggunakan kemampuan teknologi pendeteksi objek. Sistem ini dikembangkan untuk membantu para petani melakukan identifikasi tingkat kematangan pada buah pepaya. Karena cara manual atau analisis visual dapat mengalami kelelahan dan membutuhkan waktu yang lama serta hasilnya yang subjektif. Berikut metode-metode yang digunakan. Yang pertama, metode utama, menggunakan algoritma You-Only-Look-Ons atau YOLO untuk mendeteksi dan memprediksi objek. Algoritma YOLO dipilih karena dapat mendeteksi objek dengan cepat dan mempunyai performa yang lebih baik dibandingkan metode-metode yang lain. Berikut metode yang kedua ada arsitektur sistem. Sistem ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi yang akan menerima input berupa gambar dari kamera Android. Yang ketiga, ada tahapan penelitian, meliputi pengumpulan data, pre-processing data, atau termasuk labeling dan training model, desain aplikasi, dan implementasi. Yang keempat, ada tingkat kematangan. Buah pepaya diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu mentah, setengah matang, dan matang. Metode yang terakhir ada pengujian, menggunakan total 30 data uji yang terdiri dari masing-masing 10 data untuk setiap tingkat kematangan. Hasil dihitung menggunakan confusion matrix untuk mendapatkan nilai akurasi, precision, dan recall. Adapun kelebihannya, yang pertama metode YOLO dapat mendeteksi objek dengan cepat dan akurat dalam menunjukkan informasi objek. Yang kedua ada aplikasi yang dibuat dapat menghasilkan output berupa kontak pembatasan bounding box yang menunjukkan lokasi objek dan tingkat kematangan buah pepaya. Dan yang ketiga, hasil pengujian menunjukkan nilai akurasi sebesar 93%, nilai precision sebesar 94%, dan nilai recall sebesar 93%. Adapun kekurangannya atau kendala pengujiannya.
Yang pertama, pencahayaan yang terlalu gelap atau terlalu terang dapat mempengaruhi hasil deteksi. Yang kedua, hasil deteksi menjadi tingkat akurat apabila sudut kamera ke objek yang terlalu miring. Dan yang ketiga, pergerakan kamera atau objek yang sangat cepat saat deteksi akan menyulitkan proses deteksi. Yang keempat, objek yang ingin dideteksi terhalang oleh oleh objek lain. Yang kelima, secara spesifik dalam pengujian 30 data, dua data pepaya setengah matang dan satu data pepaya matang gagal dideteksi dengan benar atau total 3 data tersebut gagal. Yang ke-8 judul, akurasi estimasi kadar sukrosa pada penentuan tingkat kematangan pepaya menggunakan nilai RGB berbasis aplikasi mobile. Tujuannya adalah penelitian ini membangun sebuah aplikasi pengolahan citra untuk mengidentifikasi tingkat kematangan pada buah pepaya berbasis mobile agar lebih efektif karena proses identifikasi visual yang selama ini dilakukan memiliki kekurangan seperti melelahkan, tidak konsisten, dan memakan banyak waktu. Berikut metode yang digunakan. Yang pertama, metode utama menggunakan regresi linear berganda untuk mencari korelasi antara nilai red, green, and blue dan nilai Brix pada buah pepaya. Metode yang kedua adalah metode klasifikasi atau kuantifikasi warna. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode Canary Snake Blur atau KNN yang berfungsi sebagai metode untuk kuantifikasi warna sehingga mendekati warna yang sesungguhnya. Yang ketiga, data menggunakan 90 buah pepaya dengan varietas California yang diklasifikasikan ke dalam 3 tingkat kematangan berbeda, yaitu mentah atau unripe, dan mengkal atau moderate, dan matang atau ripe. Metode yang keempat ada implementasi. Sistem ini dibuat menggunakan software Android Studio atau Visual Studio Code dan software framework Ionic dan basis data relational atau SQLite. Adapun kelebihannya. Kelebihannya adalah yang pertama, aplikasi ini sudah dapat digunakan sebagai alat bantu sortasi pepaya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kematangan berdasarkan warna kulit sekaligus mengetahui kadar gula atau nilai Brix pada buah pepaya. Yang ketiga, metode regresi linear berganda yang digunakan dalam sistem berbasis yang menghasilkan persamaan untuk memprediksi nilai Brix. Lihat ya ini. Yang keempat, variabel warna red dan green terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel Brix. Kekurangannya adalah hasil pengujian sistem ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi identifikasi tingkat kematangan buah pepaya hanya memiliki tingkat akurasi sebesar 66,67%. Berikut aplikasi ini masih butuh untuk dikembangkan lebih lanjut karena tingkat akurasinya masih rendah. Kekurangannya adalah variabel warna blue tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Brix. Kekurangan yang terakhir ada nilai adjusted R-square hanya menunjukkan 0,4039 yang berarti nilai RGB hanya mempengaruhi nilai Brix sebesar 43,9%. Yang kesembilan judul, peningkatan akurasi klasifikasi kematangan pepaya berdasarkan warna dengan median filter K-means pada convolution neural network. Tujuannya adalah penelitian ini untuk meminimaliskan kerusakan pada citra digital yang dikenal sebagai noise serta mengurangi dampak degradasi untuk penurunan kualitas citra yang disebabkan oleh noise karena warna yang terlalu kontras atau blurry dengan menerapkan metode pemrosesan citra digital agar dapat mempengaruhi kehidupan para manusia. Metode yang dipakai metode utama yang digunakan adalah algoritma Convolutional Neural Network atau CNN untuk melakukan klasifikasi kematangan buah pepaya berdasarkan warna untuk memproses dan meningkatkan kualitas input citra. Penelitian ini menerapkan metode median filter dan K-means. Kelebihannya ada metode yang diusulkan atau median filter, K-means, dan CNN dirancang untuk meminimalkan noise dan mengurangi dampak degradasi kualitas citra atau warna yang terlalu kontras atau blurry. Tujuan utamanya penelitian ini adalah
tercapainya peningkatan akurasi dalam klasifikasi kematangan pada buah pepaya. Adapun kekurangannya adalah informasi mengetahui kekurangan batasan atau hasil akurasi yang akhir yang spesifik dibandingkan dengan akurasi sebelumnya tidak disebutkan dalam abstrak. Dan yang ke-10, judul implementasi metode deep learning untuk menentukan tingkat kematangan buah pepaya California. Tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kematangan buah pepaya California dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, yaitu metode pembelajaran mendalam atau deep learning. Sistem ini dikembangkan untuk mengoptimalkan pekerjaan manusia di bidang pertanian, khususnya pada penentuan tingkat kematangan buah yang selama ini masih dilakukan secara manual oleh para petani dan hasilnya kurang optimal dan faktor yang oleh manusia. Metode yang digunakan ada metode utama menggunakan metode deep learning yaitu MobileNet SSDF2. MobileNet SSDF2 merupakan algoritma object detection yang merupakan pengembangan dari metode CNN yang mampu bekerja pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Kedua adalah pelatihan model. Model dilatih dengan run step sebanyak dapat menggunakan dataset sebanyak 300 gambar. 4. Objek uji buah pepaya varietas California. Adapun kelebihannya menggunakan metode MobileNet SSDF2 yang merupakan algoritma object detection yang mampu bekerja pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Kelebihan selanjutnya dapat menerapkan kecerdasan buatan pada bidang pertanian yang dinilai masih belum maksimal dan diharapkan dapat mengatasi masalah penentuan tingkat kematangan buah pepaya yang dilakukan secara manual dan kurang optimal. Kekurangannya ada informasi mengenai kekurangan batasan atau hasil akurasi akhir yang spesifik tidak disebutkan dalam abstrak penelitian ini.